Shalom, puji Tuhan. Saudara-saudara, kita bertemu lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan dalam pada kesempatan hari ini, semua kita berbahagia. Amin. Karena Tuhan senantiasa nyatakan kemurahannya bagi kita sekalian. Nah, saudara yang kekasih, dalam kesempatan pertemuan hari ini, saya ingin membagikan firman Allah dengan satu tema, menjadi manusia baru. Menjadi manusia baru. Maksudnya gimana sih ini? Ya, menjadi manusia baru. Ya, saudaraku, artinya begini, bahwa kita ini adalah orang-orang yang dirubah oleh Tuhan. Ya, baik kita baca saja ayatnya. Ya. Nah, di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17, di situ dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, artinya siapa yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka ia adalah ciptaan baru. Dia adalah bentukan baru. Wow. Yang lama itu sudah hilang. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Yang lama sudah hilang. Apa maksudnya? Ya, artinya bahwa kehidupan kita sudah tidak seperti dulu lagi, saudara. Ketika kita percaya kepada Yesus, Tuhan rubah total hidup kita. Ya, nah, namun kita perhatikan, saudaraku yang kekasih, arti menjadi ciptaan baru ini, arti menjadi manusia baru ini yang bagaimana? Ya, nah tentu kita harus memahami seperti firman Allah katakan, saudara. Arti menjadi ciptaan baru itu bukan berarti secara fisik ini, ya, secara fisik ini berubah, tidak, bukan itu maksudnya, ya, sehingga kita bangga karena kita percaya Yesus, maka fisik kita menjadi berubah, ya. Nah, dulu seperti Charlie Chaplin, ya, begitu rupa, ya. Tetapi ketika percaya Yesus, berubah seperti artis, luar biasa. Ya, dulu saya tidak seperti itu, sekarang seperti ini. Bukan, sekali lagi bukan itu maksudnya, saudara ya. Jadi apa yang dimaksudkan dengan menjadi ciptaan baru, itu bukan bahwa penampilan kita itu yang menjadi baru, ya, tetapi secara rohani, saudaraku, secara batiniah, ya, kerohanian kita inilah yang dirubah. Nah, di dalam Efesus pasal 4 ayat 23 sampai 24 dikatakan di sana, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu, dalam roh batiniah ini dan pikiran kita. Haleluya. Dan kamu menjadi manusia yang mengenakan, ya, hal-hal yang baru, manusia yang baru yang telah diciptakan, telah dibentuk menurut kehendak Allah, bukan menurut mau kita sendiri, mau-mauku, tidak, ya, tapi kita dicipta menurut apa yang Tuhan inginkan bagi kehidupan kita, ya, di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi artinya bahwa kalau kita hidup benar sungguhan, saudaraku, bukan pura-pura hidup benar. Jadi kalau kita hidup di dalam kekudusan, kita benar-benar kudus, bukan sok kudus, tapi benar-benar kudus, saudaraku, ya. Jadi mengenakan manusia baru, dirubah menjadi ciptaan baru, itu artinya kita mengenakan manusia baru, yang lama sudah hilang, yang baru sudah muncul. Haleluya. Nah, saudaraku, saudara mesti memahami ini. Cara hidup, ciri-ciri dari hidup kita yang lama, ya, itulah hidup yang ditandai dengan dosa. Nah, setelah kita perhatikan Efesus pasal 4 ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan hidupmu yang dulu. Cara hidupmu yang dulu itu
Model hidupmu yang dulu itu harus kamu tanggalkan. Manusia lama itu harus ditanggalkan, harus dilepaskan. Ya, karena apa? Karena yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Saudaraku, manusia ditandai dengan dosa, hidupnya ditandai dengan hawa nafsu ya, yang menyesatkan, dan itu harus dilepaskan, itu harus ditanggalkan. Ya. Haleluya. Saudaraku, perbuatan dosa yang kita sering lihat seseorang, atau mungkin kita sendiri pernah melakukan satu tindakan dosa, mencuri, membunuh, berzina, berbohong, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya bukan dosa itu sendiri, saudara. Bukan. Andai kalau kita mencuri, itu bukan dosa kita. Tapi itu adalah akibat dari diri kita yang punya status sebagai orang berdosa. Jadi karena status kita orang berdosa, apa yang kita lakukan seringkali tindakan-tindakan yang salah. Nah, itulah sebabnya bahwa apa yang kita lakukan itu bukan dosa, tetapi itulah perbuatan-perbuatan dari dosa. Ya, sekali lagi, dosa, manusia hidup di dalam dosa, dan segala sesuatu yang kita kerjakan sesungguhnya bukan dosa itu sendiri. Nah, kemudian bagaimana sekarang kita memahami tentang keberadaan dosa itu sebenarnya? Ya, bagaimana? Kalau semua tindakan manusia yang salah itu bukan dosa itu sendiri, tetapi adalah akibat dari status manusia itu berdosa. Nah, bagaimana kita bisa memahami keberadaan dosa itu? Ya, kita tidak bisa kemudian mencari-cari kamus dan lain sebagainya, ya, pengetahuan dari buku-buku lain, pemahaman-pemahaman dari yang lain. Saudara, kita kembali kepada Alkitab, karena Alkitab sendirilah yang bisa memberikan penjelasan tentang dosa itu sendiri. Alkitab, ya, Alkitab sendiri yang memberikan penjelasan tentang dosa. Ya, perlu kita pahami, Alkitab menjelaskan di sana bahwa dosa itu sesungguhnya adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Pelanggaran. Jadi pelanggaran itu artinya sesuatu yang tidak taat, tidak patuh, perintah yang sudah ditentukan, ya, itu dilanggarnya. Itu namanya pelanggaran hukum Allah. Ya, ketika Allah memberikan aturan, maka banyak orang Kristen melanggar. Itu dosa. Nah, saudaraku, yang kedua, bahwa dosa itu bersifat kekal, abadi. Ya, selama-lamanya dunia boleh lenyap, tapi dosa itu masih tetap ada. Ya. Dan yang ketiga, dosa itu harus diselesaikan. Ini menurut pemahaman yang saya coba temukan dari Alkitab. Apa sih dosa itu? Bahwa dosa itu sesungguhnya adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Dan yang kedua, dosa itu bersifat kekal, abadi, selama-lamanya. Dan yang ketiga, dosa harus diselesaikan. Ya. Nah, setelah kita lihat yang pertama, dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Sekali lagi dikatakan, dosa adalah pelanggaran, ketidakpatuhan, ketidaktaatan terhadap hukum. Dan dalam hal ini adalah hukum Allah. Nah, saudaraku, di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 4, di situ dikatakan, setiap orang yang berbuat dosa, yang melakukan tindakan dosa, melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran terhadap hukum Allah. Jelas. Dosa adalah pelanggaran, dosa adalah ketidaktaatan, ketidakpatuhan. Nah, itulah seringkali kita memperhatikan banyak orang yang tidak taat, saudaraku. Satu contoh saja, kalau ada rambu-rambu lalu lintas yang mengatakan dilarang masuk, harus belok kiri. Tetapi seringkali yang kita lakukan karena melihat jalan sepi, langsung loncat saja maju. Akibatnya ketika kita maju dan mulai belok, polisi sudah ada di situ. Stop. Anda melanggar aturan tatanan yang sudah diberikan. Nah, inilah dosa. Melanggar tatanan yang diberikan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah. Jadi dosa itu adalah pelanggaran hukum Allah. Ya, haleluya. Melanggar itu sama artinya dengan tidak patuh, tidak taat.
Ya, nah ini kebanyakan manusia melakukan ya punya sikap seperti ini, saudaraku. Tidak patuh, tidak taat, tidak setia kepada aturan-aturan, dan sering paling gampang sekali menyimpang dan melanggar. Haleluya. Nah, saudara yang kekasih, satu contoh yang ada ya, yang kita sudah pahami di dalam Alkitab bahwa Adam dan Hawa. Sudah tahu sosok ini bahwa mereka berdua, Adam dan Hawa, itu adalah ciptaan Allah yang awal dari seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Ya. Nah, kita perhatikan dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah berfirman, memberikan perintah kepada manusia, semua pohon di dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Waduh, Tuhan memberikan keleluasaan, saudara. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah sudah memperhitungkan untuk memenuhi setiap kebutuhan manusia. Bayangkan sebelum manusia itu diciptakan, Allah telah membuat lebih dulu terang. Jadilah terang, jadilah cakrawala, jadilah daratan dan lautan, jadilah ikan dan burung, jadilah binatang-binatang di darat, di udara, dan di laut. Baru kemudian hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia. Kenapa? Kenapa manusia diciptakan paling belakang? Coba kalau manusia itu diciptakan paling awal, maka kegelapan akan meliputi sebab belum ada terang. Manusia tidak ada tempat berpijak karena daratan dan lautan belum diciptakan. Manusia tidak akan pernah bisa makan, menikmati makanan, ya karena apa? Tumbuh-tumbuhan belum diciptakan. Tetapi ketika semua sudah dipersiapkan, maka Allah menciptakan manusia, dan pada akhirnya kepada manusia diperintahkan semua pohon di dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Bebas tanpa bayar. Karena Allah telah mempersiapkan semuanya. Ya, haleluya. Tetapi satu larangan lagi. Ya, satu larangan yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, jangan kau makan ya. Sebab ketika kau makan buahnya, pada hari itu engkau akan mati. Saudara, Allah menciptakan, mempersiapkan segala sesuatunya untuk kebaikan dan perjalanan hidup manusia. Tetapi Tuhan masih tetap memberikan aturan, hukum-hukum demi pemeliharaan manusia itu sendiri. Ya, haleluya. Jadi saudara bayangkan, ada perintah dan ada larangan di sini. Ya. Nah, tapi dalam Kejadian pasal 3 ayat 4-6, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Saudara, firman itu disampaikan kepada Adam sebelum Hawa diciptakan. Ya. Tapi kemudian yang ditanya oleh si ular ini, perempuan itu, Hawa, saya mau tanya ya, boleh nggak dimakan buah-buahan dalam taman ini? Maka jawab perempuan, semua boleh kami makan dengan bebas, kecuali satu, pohon pengetahuan baik dan jahat yang tidak boleh dimakan. Sebab pada saat kami makan, kami mati. Waduh, hafal ayat firman Allah, ngelontok firman Allah. Saudara-saudara, hebat ya. Padahal dia tidak langsung mendengar dari Allah, dia dapat transfer dari Adam, ya, bahwa pohon pengetahuan baik dan jahat itu tidak boleh dimakan. Dia hafal. Ya, orang Kristen seharusnya hafal ayat ya. Nah, sebab satu saat si penggoda itu datang dan memutarbalikkan ayat firman Allah. Setelah hafal itu penting, walaupun tidak melontok ya, hanya sebagian saja yang hafal. Apalagi pada saat itu ayatnya nggak banyak, cuma 2 saja ayatnya. Yang satu bentuknya adalah perintah, boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Ya, tapi yang larangan,
jangan dimakan, sebab pada waktu engkau makan kamu mati. Hafal si Hawa. Haleluya. Nah, saudaraku, pernah satu saat saya ditanya oleh para mahasiswa waktu di kelas, ya, mahasiswa itu semua kalau panggil saya opa, ya, opa, saya mau tanya ya, tanya apa? Opa, bagaimana caranya menghafalkan ayat firman Allah? Ya, saya bilang, gampang gimana, Pak? Ini ya, saya kasih tahu rahasianya. Kalau nanti engkau dipraktekkan, ya karena kan ada praktek lapangan kan, kamu minta kepada bagian kemahasiswaan, UKED bagian kemahasiswaan, minta kepadanya, Pak, saya minta dipraktekkan di tempat pendeta yang suka bertengkar dengan istrinya. Loh, Pak, maksudnya gimana ini? Mereka tanya kan, loh iya kan, kamu katanya kepingin hafal ayat itu gimana? Harus sering mendengar ayat firman Allah. Dan kalau suami istri pendeta itu suka bertengkar, pasti yang keluar nyerocos adalah firman Allah. Masa? Nah, contohnya begini. Satu saat ada istri pendeta yang mau pergi ke pasar. Dia datang kepada suaminya, Pak, tolong saya diantar dan ke pasar, saya mau belanja. Tapi apa jawab suaminya? Gak bisa, aku sibuk. Padahal masih sibuk main HP. Aku sibuk, gak bisa. Pak, saya kan mau belanja, saya mau naik apa? Terserah kau, mau naik apa? Naik angkot saja dah. Dengan kesel si istrinya ternyata, ya udah, dia berangkat, sudah naik angkot. Nah, akhirnya tibalah dia di pasar. Dia mulai belanja kebutuhannya, dan tiba-tiba matanya melihat ada penjual roti, kue. Dan kue atau roti ini kesukaan dirinya dan juga suaminya suka banget. Nah, maka dibelilah roti itu. Ya. Nah, singkat kata dia pulang. Ya, sampai di depan pintu sebelum masuk, itu roti dikeluarkan, ditaruhlah di tempat yang paling atas pada bawaannya, sehingga roti itu kelihatan menonjol. Dia masuk rumah. Siang, Pak. Ya, siang, kata suaminya. Tapi dia lihat, oh, ternyata di keranjang istrinya ada roti kesukaannya. Wow, dia langsung nyelorot tidak. Nah, aku minta rotinya dong. Apa jawab istrinya? Ngerti nggak firman Allah? Ya, jangan kamu suka memingini kepunyaan sesamamu manusia. Ayat firman Allah muncul. Waduh, gimana? Iya mah. Tapi kan firman Allah mengatakan, kasihilah saudaramu. Ya, saya butuh kok, Ma. Kamu dengar nggak firman Allah? Seorang yang tidak bekerja tidak patut makan. Nah, kamu harus kerja dong supaya bisa makan. Aduh. Tapi nggak kalah. Dia ngomong lagi, iya Ma. Tapi kan firman Allah mengatakan, ya, berilah kepada saudaramu yang di dalam kekurangan, ya, dan Tuhan akan membalas engkau berlimpah-limpah. Akhirnya si istri nggak tega, dikasihlah itu roti ini, ambillah, ya, dan pergilah. Mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi. Ayat lagi yang keluar pada ujungnya. Sekarang kalau suami istri suka bertengkar, pasti nyerocos itu ayat-ayat yang keluar, masing-masing saling mempertahankan diri. Begitu kalau mau prakteklah di tempat yang pendetanya itu suka bertengkar. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang kasih, kembali kepada Hawa ini. Hawa itu hafal ayat firman Allah. Si ular berkata, dijawab. Pertanyaan ular dijawab. Tetapi apa kata ular?
Ya, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Waduh, kamu percaya saja, sekali kamu tidak akan mati. Karena apa? Allah tahu bahwa ketika kamu makan ya buah pohon ini, maka matamu akan terbuka dan kamu akan mengerti dan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Mulai tipu daya daripada si setan. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan jadi seperti Allah. Bayangkan, kamu akan jadi seperti Allah. Wow. Maka si Hawa ya berpikir ya, kalau saya bisa seperti Allah, saya bisa perintahkan semua ini. Allah jadi saingan saya. Ya. Nah, saudaraku, perempuan itu kemudian melihat buah-buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Dia mulai nimbang-nimbang dengan perasaan, mulai mikir-mikir, ya, wah iya, ya, saudara, sebab itu firman Allah tadi mengatakan diperbaharui roh dan pikiranmu. Menjadi manusia baru itu adalah manusia yang diperbaharui pikiran dan roh kita. Kenapa? Dengan pikiran dan roh kita itulah akan berlanjut pada tindakan kita. Ya saudara, ketika Hawa dia mulai berpikir dan merenungkan, ya, maka kesimpulannya, maka dia mulai melangkah bertindak dari hasil pemikiran dan perenungannya tadi, maka buah pohon itu diambil. Ya. Kenapa? Menarik hati, sedap kelihatannya, ya, dan ia lalu mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan juga diberikan kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun makan juga. Waduh, hancurlah semua. Yang saya heran, Adam kan bersama-sama dengan dia. Tapi kenapa yang dicobai Hawa? Saudara tuh, karena Hawa itu adalah perempuan. Alkitab mengatakan perempuan itu wadah yang lemah, paling gampang dipengaruhi, saudara. Ya, coba saja ketika saudara berjalan-jalan ke mall bersama dengan istri, punya tujuan, istrinya minta antar untuk nanti akan beli rok warna merah, ya, karena dia kepingin warna, diajaklah ke mall. Tapi sampai di mall, apa yang terjadi? Bukan warna merah saja yang dipegang, dibolak-balik yang lainnya, diputar-putar, ya, belum lagi bentuk yang lain, belum lagi sepatu juga dilihat. Aduh, yang pada akhirnya diambil satu keputusan, aku beli ini, aku beli ini. Nah, wanita itu adalah wadah yang lemah, gampang sekali tertarik. Nah, sebab itulah ular datang kepada perempuan ini, saudaraku. Ya, untuk ya disesatkan, ya. Tapi yang anehnya saya, kenapa Adam yang bersama-sama dengan Hawa kok diam saja? Dan satu lagi hal yang sangat mengherankan, ketika suaminya bersama dengan dia, dikasih juga pohon itu untuk dimakan, maka Hawa, Adam pun juga makan, dan saat itu terbukalah mata mereka. Haleluya. Saudara, kenapa Adam kok bisa sedemikian rupa nurut sama istrinya? Tidak bisa disalahkan, saudara, ya. Karena coba bayangkan kalau Adam membantah dan dia tidak mau menerima apa yang diberikan oleh istrinya dan tidak mengikuti apa yang diambil keputusan oleh istrinya, bayangkan. Kalau tidak mau dia, maka istrinya akan ngambek. Ya, bisa-bisa ditinggalkan si Hawa, karena si Adam, ya. Jadi Adam ditinggal, akhirnya apa? Kan Adam tinggal sendirian. Terus mau cari istri lagi. Pada saat itu tidak ada perempuan lain kecuali Hawa. Waduh, kalau saya diceraikan oleh Hawa, ini ada lagi nih
Makanya dia diam saja. Iya saja dia ketika si Hawa memberikan hal yang tidak seharusnya dikerjakan. Dia iya saja, sepakat. Nah ini hati-hati saudara ya. Hati-hati. Kalau sekarang perempuan banyak ya, tapi jangan dibuatkan semudah itu saudara ya. Ditinggal istri langsung cari lagi, ditinggal istri langsung cari lagi. Bukan seperti itu ya. Memang mungkin ini hanya pemikiran saya, kenapa Adam gampang saja nurut sama istrinya, sebab kalau dia dicerai oleh istrinya nggak ada lagi perempuan yang lain ya. Nah saudaraku yang berkasih, dosa itu adalah pelanggaran terhadap aturan, terhadap perintah, terhadap hukum yang diberikan oleh Allah. Jangan kamu makan, tetapi ternyata dimakannya, dan Adam Hawa menjadi orang berdosa. Haleluya. Nah, contoh yang kedua adalah Saul, saudara ya. Saudara kenal Saul. Saul ini anak biasa saja sebenarnya ya, tetapi kemudian singkat cerita dia diangkat menjadi raja untuk bangsa Israel. Ya, tetapi suatu ketika mereka berperang dengan lawan, ya, dengan musuhnya, mereka ketakutan sebenarnya karena ternyata musuhnya terlalu banyak. Pada saat itu hidup juga Nabi Samuel, ya, dan dia berkata kepada Saul, ya. Namun sebelumnya kita perhatikan dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, siapa yang menyingkirkan? Allah. Setelah Saul disingkirkan, maka Allah mengangkat Daud menjadi raja bangsa Israel. Dan tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang menyenangkan hatiku, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang selalu melakukan segala kehendakku. Saudara, Allah sangat senang ya respon terhadap orang-orang yang taat dan patuh kepada perintah dan aturannya. Ya. Tetapi Saul disingkirkan. Ya, tentu ada latar belakangnya. Ya, di dalam 1 Samuel pasal 13 ayat 13 sampai 4 dikatakan di sana. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkan kepadamu. Ya, sebab sedianya Tuhan mengokohkan, menguatkan, meneguhkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Nah, tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Saudaraku, kesalahan Saul di mana ini? Ya, ketika mereka sedang menghadapi musuh dan dalam kondisi ketakutan, maka Samuel dia berkata kepada Saul, tunggu saya ya selama 7 hari. Nanti setelah 7 hari saya akan datang dan saya akan mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, dan setelah itu kamu perang. Ya. Jadi keyakinannya kalau korban persembahan itu sudah dikerjakan, maka dalam peperangan pasti menang. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Saul menunggu kedatangan Samuel ini, tetapi sudah 7 hari kok nggak datang dia. Ya, padahal 1 hari itu bisa dari jam 0 sampai jam 24 ya 1 hari kan. Ya, tapi mungkin karena terlalu lama 1 hari yang terakhir itu belum terpenuhi, yang masih ada jeda waktu sebenarnya, dan Samuel belum datang. Apa yang terjadi? Wah, dengan alasan bahwa rakyat ketakutan dan lain sebagainya, dia mulai lancang, saudara. Bukan tugasnya sebagai seorang imam, memang dia adalah raja, tetapi tugasnya bukan sebagai imam yang harus melaksanakan korban di hadapan Allah. Dia lancang, dia kerjakan sendiri. Ya. Nah, tetapi apa yang terjadi? Setelah dia kerjakan, Samuel datang. Nah, kan harinya belum habis jamnya.
masih hari ketujuh. Langsung disambut, selamat Tuhan, saya sudah melakukan firman. Tunggu dulu. Ya, tunggu dulu. Kamu lancang ya. Mestinya Allah akan meneguhkan kerajaan, tapi kamu nggak taat terhadap firman Allah. Nah, sekarang kerajaan tidak akan tetap karena Tuhan memilih seorang yang berkenan di hatinya. Ini sekarang nggak taat, nggak patuh terhadap perintah yang sudah ditetapkan. Tunggu. Seringkali ketidaksabaran itulah yang membuat manusia ini gagal dalam melaksanakan hukum Allah. Ya, Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Oh, habis riwayat daripada Saul. Ya saudara, jadi dosa itu adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Haleluya. Nah, siapa yang tidak pernah melakukan pelanggaran di antara kita? Siapa yang tidak pernah bersalah? Ya, ketika Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa, ternyata sikap hidup ya, itu terus artinya mengalir kepada semua manusia, karena satu orang saja yang berbuat dosa, maka semua sudah kehilangan kemuliaan daripada Allah. Ya, dikatakan dalam Roma pasal 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan daripada Allah. Tidak ada satupun yang benar di muka bumi ini, saudara. Kita tidak boleh membanggakan diri, aku orang yang baik. Tunggu dulu, orang baik belum tentu benar di hadapan Allah. Ya, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan daripada Allah. Haleluya, haleluya. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Dan yang kedua, dosa itu keberadaannya kekal. Kekal itu artinya selama-lamanya dosa itu tidak hilang, dosa itu tetap mendapatkan perhitungan sepantasnya. Ya, nah di dalam apa yang kita pelajari, dosa itu ternyata tetap diperhitungkan, ya, tetap diperhitungkan. Dalam Roma pasal 6 ayat 23a di situ dikatakan bahwa sebab upah dosa itu ialah maut. Maut itu bukan kecelakaan di jalan. Ya, maut itu adalah hukuman yang kekal ketika dunia ini sudah dilenyapkan. Upah dosa, ganjaran dari dosa itu adalah maut. Jadi tetap diperhitungkan, saudaraku ya. Nah, dalam Wahyu pasal 20 ayat 11 di situ dikatakan, lalu aku melihat satu takhta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dan dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Ya, jadi apa yang ada di dunia ini, saudaraku, ternyata nggak akan bertahan lama. Satu saat semua akan lenyap. Ya, nah semua kemudian menghadap pengadilan. Ada takhta yang diperlihatkan, tetapi bukan takhta yang kosong, ada yang diadili, karena semua orang akan menghadap pengadilan. Haleluya. Untuk apa, saudaraku? Untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang pernah dikerjakannya. Itu tidak gampang-gampang, saudaraku. Kadang-kadang orang senang cepat-cepat kepingin mati, karena kalau sudah mati berarti sudah lunas semuanya, tidak ada tanggung jawab. Tunggu dulu. Pada saat di balik dunia kematian yang sekarang ini ada pengadilan dan semua orang harus mempertanggungjawabkan semua apa yang dikerjakannya. Ya, dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 5 disebutkan, tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Tidak akan luput, saudara. Ya,
Kalau kita merenungkan hal ini, maka kita harus mulai berpikir sekarang. Ya, nanti satu saat kita akan menghadapkan pengadilan. Ya, tetapi Tuhan tadi berkata di awal, kamu harus diperbaharui. Ya, cara hidup yang lama itu, baik pikiran dan perasaan kita, supaya saudara kita tidak melakukan pelanggaran. Amin. Ya, siapa yang ada di dalam Kristus? Itu artinya siapa yang sudah percaya kepada Yesus, maka ada jaminan dia adalah ciptaan yang baru. Pikiran dan perasaan akan dirubah, diperbarui oleh Tuhan. Dan suatu saat, saudaraku, tatkala kita menghadapkan pengadilan, kita aman-aman saja, karena Kristus menjadi pembela kita. Nah, saudaraku, siapa yang bisa membebaskan kita? Apakah kita mampu membebaskan diri dari dosa? Oh, tidak. Ya, hukum dosa itu telah mengikat rapat erat. Ya, saudaraku, hukum dosa telah mengikat. Di dalam Roma pasal yang ke-7 ayat 21 sampai yang ke-24 dikatakan di sana, demikianlah aku dapati hukum ini. Haleluya. Jika aku menghendaki, jika aku mengingini berbuat apa yang baik, justru yang jahat itu yang ada padaku. Wow, justru yang jahat itu yang ada padaku. Ya, kenapa saudaraku? Sebab di dalam batinku, ya, aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota tubuhku ini, aku melihat ada hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Sekali lagi, hukum itu mengikat. Hukum itu tidak bisa dirubah, dalam arti hukum di sini itu adalah ya sudah menjadi satu ketentuan, satu ketetapan. Ya, bagaikan rumus, bagaikan dalil yang tidak bisa dirubah. Air selalu mengalir dari dataran tinggi menuju dataran rendah. Ya saudaraku, air selalu mengalir. Itu sudah satu hukum yang sudah tentu tidak bisa dirubah. Namanya hukum Archimedes. Saudaraku, tatkala kita melihat ada pesawat jatuh, kenapa bisa jatuh? Karena dia masih berada di bawah atmosfer bumi, yang bahwa di bawah atmosfer bumi ini ada satu hukum, namanya hukum gravitasi bumi. Setinggi apapun kita melemparkan ke atas, jatuh juga ke bawah. Nah, itulah sebabnya kalau pesawat itu masih ada di atmosfer bumi ini, yang masih terikat dengan namanya hukum gravitasi, sampai kapanpun, saudaraku, dia akan jatuh. Ya, demikian pula dengan dosa. Ketika dosa itu mengikat diri kita, maka tidak ada seorang pun yang tidak berbuat dosa. Ya, sebab sesungguhnya memang batinku ini, kata Paulus, ya, di dalam batinku ini aku suka akan hukum Allah. Tetapi ternyata ada satu hukum yang mengikat. Haleluya. Sehingga kemudian Paulus menyatakan dalam Roma pasal 7 ayat 21 sampai 24. Aku manusia celaka ini, siapa yang bisa membebaskan aku dari tubuh maut? Tidak ada seorang pun yang bisa membebaskan diri dari dosa. Paulus mengatakan aku manusia celaka. Ya, jadi sekali lagi saudaraku, dosa itu bersifat kekal. Sekarang sudah diperhitungkan dengan apa yang terjadi atas hidup kita, tetapi sampai akan datang juga dosa itu masih diperhitungkan. Sebab itu hati-hati, saudara. Ya, manusia lama kita akan tetap menikmati penghakiman itu. Tetapi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Amin. Haleluya. Nah, yang ketiga, dosa harus diselesaikan. Ya, berarti di sini masih ada jalan keluar untuk kita bebas
dari dosa. Amin. Bebas dari hukuman. Nah, saudaraku yang kekasih, bagaimana caranya? Hukum tidak dapat diubah. Ya. Dalil tidak bisa diubah. Rumus tidak bisa diubah. Dalam Yesaya pasal 18 ayat 4 dikatakan, sungguh semua jiwa aku yang punya, kata Tuhan. Baik itu jiwa ayah maupun jiwa anak, aku yang punya. Dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Nah, hukum tidak bisa dirubah. Akibat dari dosa adalah maut, kematian. Ya. Nah, sehingga kembali si Paulus berkata, aku manusia celaka ini. Siapa yang akan bisa melepaskan aku dari tubuh maut? Saudara, tetapi kelanjutan dari perkataan Paulus ini, tetapi syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ada jalan keluar ternyata. Paulus sudah merasa sedih dan berteriak, siapa yang bisa membebaskan aku? Ternyata Yesus yang bisa melepaskan kita. Haleluya. Begitu percayalah kepada Tuhan. Karena setiap orang yang percaya kepadanya, yang ada di dalam dia dirubah menjadi ciptaan baru, ya, manusia baru yang mengalami pembebasan daripada dosa-dosa kita. Haleluya, luar biasa. Nah, saudara, kasih karunia Allah lah yang menyelamatkan kita, ya. Sebab kalau tidak ada kasih karunia Allah, maka kita tetap menjadi manusia yang lama, yang selalu ditandai dengan rasa, ya, ketakutan akan hukum ini. Yang di dalam Roma pasal 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah, kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Nah, saudaraku yang kekasih, tapi tidak hanya kasih karunia saja yang dinyatakan, ada keseimbangan, ya, juga pertobatan kita, ya. Segala sesuatu memang sudah ditawarkan, tinggal respon kita. Bagaimana kita menanggapinya? Nah, saudaraku, itulah sebabnya juga tergantung dari respon kita, yaitu pertobatan kita. Haleluya. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, mengaku, banyak orang nggak mengaku, saudara, ya, terus disimpan saja kesalahan itu, dosa itu, ya. Jika kita mengaku segala dosa kita, maka Allah itu adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Amin. Haleluya. Pengakuan kita, pertobatan kita itu penting, saudaraku, ya. Nah, satu contoh, ada anak yang terhilang, ada 2 orang saudara, anak bungsu dan anak yang sulung, ya. Tetapi yang bungsu ini hilang dalam arti dia tidak mau lagi bersekutu dengan keluarganya, terutama kepada bapaknya, ya. Dan anak ini kurang ajar memang, ya. Karena apa? Bapaknya belum mati, warisannya sudah diminta. Keterlaluan ini, ya. Tapi bapaknya memberikannya, sehingga kemudian dia pergi dan menghabiskan semua harta ini, ya, dengan foya-foya, dengan tindakan yang salah, ya. Lukas pasal 15 ayat 17 sampai 24 dikatakan, ya, ketika dia kelaparan, jatuh miskin, bela kelaparan datang. Terpaksa dia bekerja di tempat peternakan babi. Ketika dia lapar, dia ingin makan ampas, makanan babi saja nggak didapat, ya. Ini saudara sudah jatuh ketimpa tangga. Begitu hati-hati, ya, jangan melanggar hukum. Haleluya. Nah, apa yang terjadi? Lalu ia sadar. Ini penting, saudaraku. Ketika ia menyadari keadaannya dan dia berkata, betapa banyak orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, nggak kekurangan, mereka nggak kelaparan, tetapi aku di sini mati kelaparan. Mulai sadar, ya, bagus, ya. Kalau kita bersalah dan mulai sadar, ya. Tapi tidak cukup sadar saja, saudaraku. Banyak orang, iya ya, saya salah. Habis itu nggak ada tindakan lanjut. Tidak.
ya, aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Ya, aku sekarang nggak layak lagi disebutkan anak Bapak. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan saja, Bapak. Ya. Nah, ini sudah mulai perenungan terjadi, sadar dan mulai berpikir apa yang harus saya lakukan. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Ini yang penting. Ya, dia kenyataannya dia bangkit, benar-benar bangkit sekarang, dan ia pergi kepada bapaknya. Nah, ini penting saudara ya, sadar dan melakukan satu tindakan sesuai apa yang menjadi renungan. Ya, ketika ia masih jauh, ini yang luar biasa, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Oh, Bapa yang murah hati, ya, haleluya, tergerak oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Bayangkan saudara, bukan anaknya itu yang datang mendekat, tapi bapaknya yang datang mendekat kepada anak ini. Dipeluk dan diciumnya anak ini, ya, dan anak itu tetap kepada keputusannya. Dia berkata, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku nggak layak disebutkan anak Bapak. Ya, tetapi ayahnya nggak gubris dengan apa yang dimunculkan kalimat anaknya ini. Dia nggak gubris. Malahan dia berkata kepada hamba-hambanya. Ya, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekas bawa kemari jubah yang terbaik. Oh, luar biasa. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah pada cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Sudah? Perhatikan, ketika anak itu keluar dari rumah bapaknya dengan pakaian mewah, pulang dengan gembel, saudara. Tapi bapaknya tetap tahu bahwa itu adalah anaknya. Ya. Dia ganti pakaiannya, ganti cincin, ganti sepatu. Dan satu hal lagi, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Ini yang lebih hebat lagi, saudara. Ketika dia perintahkan kepada budak-budaknya ini, dia tidak ngomong siapa dia, ambil aja dah, ya, lengkapi pakaian, sepatu, cincin dan lain sebagainya. Tetapi ketika dia sudah berkata, ambil anak lembu tambun dan sembelih, apa yang terjadi? Alasannya, sebab anakku. Ini baru muncul kalimat anak itu setelah ada penyembelihan dipersiapkan. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan dapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Haleluya. Ketika ada yang dikorbankan, barulah status anak itu kembali menjadi anak daripada bapaknya. Haleluya. Saudara yang kekasih, dampak yang luar biasa. Haleluya. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu ya, bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Saudara, kita dulu tergadai oleh dosa. Ya, tergadai. Tergadai itu artinya kita tidak punya hak untuk melakukan apa-apa karena kita berada di cengkeraman yang kita, apa itu istilahnya, kita digadaikan, nggak punya hak, ya. Tetapi Tuhan menebus kita, ya, bukan dengan emas dan perak, karena dengan emas dan perak itu nilainya dapat dihitung berapa gram, berapa rupiah harganya. Tetapi kita ditebus, dilepaskan oleh Tuhan, ya, dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Haleluya, kita ditebus. Ya,
seberapa besar nilai kita waktu digadaikan. Ya, tapi ketika kita ditebus, maka saudaraku, kita senilai dengan harga tebusan itu. Tapi Tuhan berkata, firman Allah berkata, bahwa kita ditebus bukan dengan emas dan perak, karena emas dan perak bisa dihitung nilainya. Tetapi kita ditebus dengan darahnya Yesus Kristus. Dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6 dikatakan bahwa di dalam darah itu ada nyawa. Berarti kita ditebus dengan nyawanya. Sebesar apa nilai kita ketika kita sudah diambil, ditebus dengan uang tebusan. Ya, ternyata kita ditebus dengan darah. Maka nilai atau harga kita senilai dengan darahnya Tuhan Yesus, senilai dengan nyawanya Tuhan Yesus. Luar biasa. Nilai kita begitu tinggi sekali, saudaraku. Senilai dengan nyawanya Tuhan Yesus Kristus. Inilah dampak yang sangat luar biasa ketika kita menjadi orang percaya, ketika siapapun yang ada di dalam Kristus, oleh darah Yesus kita telah diubah menjadi satu ciptaan yang baru. Yang lama seharusnya sudah hilang, yang baru yang terbit. Amin. Haleluya. Nah, 1 Petrus pasal 3 ayat 18 katakan, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kembali kepada Allah. Ini satu hal yang luar biasa, ditebus bukan hanya ditebus, diambil begitu saja, dilepaskan dari pegadaian begitu saja. Tidak. Tetapi ternyata dia ingin memulihkan persekutuan dengan Allah yang sudah putus sejak zaman Adam dan Hawa. Ya, supaya dia bisa membawa kita kembali kepada Allah. Dan dia harus dibunuh dalam keadaannya waktu dia datang sebagai manusia. Tetapi dia adalah Allah sendiri. Dia bangkit ya dari kematian itu. Amin. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih, apa yang harus kita kerjakan? Marilah kita hargai kasih karunia Tuhan ini yang telah memberikan pengampunan. Ya, mestinya kita tidak layak terima ini. Ya, dan kemudian jadikan kita manusia baru sesuai dengan kehendaknya di dalam kebenaran dan kekudusan. Mari saudara, kita akan belajar menjalani apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kita terlalu jauh kalau kita untuk melakukannya tanpa kekuatan dari Tuhan. Ya, tapi dengan sukacita kita percaya bahwa kasih Allah itu dinyatakan kepada siapapun juga. Yang penting kita menyerahkan hidup kepadanya, dan Tuhan berubah kita menjadi manusia baru sesuai dengan kehendaknya. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua pada kesempatan hari ini. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Kami tahu keberadaan kami sekarang. Tuhan sudah ubah kami dari hidup kami yang lama kepada satu kehidupan yang baru sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni perjalanan hidup kami hari-hari yang lalu yang kami tidak menyadari hal ini. Tetapi Tuhan tolong kami, sehingga kami ketika mendengar firman-Mu hari ini, kami benar-benar menyadari kami perlu pembentukan dari Tuhan, diciptakan jadi manusia baru yang sesuai dengan kehendak-Mu. Melangkah di dalam kebenaran, melangkah dalam kekudusan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Sekali lagi Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.